Serlina Coffee dengan NIM PO 5303302000826. Kelas 3A Program Studi D3 Sanitasi. Tugas Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Konsep pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi menjadi harga mati untuk menyelamatkan masa depan bangsa yang bisa direnggut oleh koruptor. Negara ini kaya raya, tetapi rakyatnya miskin karena korupsi terus terjadi. Bahkan saat ini, korupsi sudah sampai pada tingkatan masyarakat yang terendah. Korupsi sulit diberantas seperti benang kusut yang sulit terurai. Mengapa perlu pencegahan korupsi? Yang pertama, korupsi mengakibatkan kerugian keuangan yang besar. Yang kedua, korupsi merusak reputasi institusi dan individu. Yang ketiga, proses litigasi menyita waktu dan biaya. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi harus mencari strategi yang tepat untuk mencari jalan keluarnya. Pasca reformasi pemerintah, Indonesia menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu fokus utama. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi. Secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sejumlah institusi pelaksana dan pendukung pemberantasan korupsi terbentuk antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Pusat Peloporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Yang kedua, strategi pemberantasan. A. Pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh, di beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh Parlemen Swedia dengan nama Justitiesin Ombudsman pada tahun 1809. Peran lembaga Ombudsman yang kemudian berkembang pula di negara lain. B. Pencegahan korupsi di sekitar publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi dengan mewajibkan pejabat publik untuk pelaporan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Masyarakat harus diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau atau memonitorir hasil dari pelelangan atau penawaran tersebut. C. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan di mana pada masyarakat termasuk media diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. D. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak cukup hanya mengadakan satu instrumen hukum, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana. Dan evaluasi ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. E. Kerjasama internasional. Hal yang perlu dilakukan adalah pemberantasan internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan internasional, pembahasan mengenai gerakan dan kerjasama internasional pemberantasan korupsi. Yang ketiga, upaya penindakan.
upaya penindakan korupsi, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat, dan dihukum pidana. Contoh upaya penindakan yang dapat dihukum sebagai berikut. A. Pelaku KKN ditindak tegas untuk aksi. B. Pemberian hukuman sosial pada pelaku KKN. C. Menentukan kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk segera memproses secara hukum terhadap pelaku KKN, yaitu penyelidikan, penuntutan, pengamanan upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim atau putusan pengadilan, koordinasi, survei, supervisi, dan monitoring. Tujuan penindakan kasus korupsi yakni memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan ataupun calon pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Yang keempat, upaya penindakan korupsi. Upaya pencegahan korupsi dilakukan sejak dini sebelum korupsi itu terjadi. Salah satu sektor yang berpotensi besar untuk bidang korupsi adalah sektor pangan. Padahal sektor pangan sangat berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Apabila sektor pangan tidak tertangani dengan baik, maka dikhawatirkan akan mengganggu kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, KPK sangat konsen dalam mensosialisasikan panduan pencegahan korupsi. Beberapa upaya pencegahan korupsi yaitu 1. Upaya preventif. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan 1. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. B. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan di bawahnya. C. Membangun kode etik di sektor publik. D. Membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. E. Meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Yang kedua, strategi detektif. Upaya strategi adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Berikut upaya detektif pencegahan korupsi. A. Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. B. Pembentukan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. C. Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan fungsi publik. Yang ketiga, strategi represif. Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya murah, sehingga para pelakunya dapat segera diberikan saksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya represif dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah A. Penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi. B. Penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera, penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. B. Melakukan konsep pembuktian terbaik, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. C. Perlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu. D. Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi secara analisisnya. E. Pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antar tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, pengawal negeri sipil atau PNS, dan penuntut umum. 5. Kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi.
Yang pertama, Gerakan Organisasi Nasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations setiap 5 tahun PBB menyelenggarakan kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat. Pemberantasan korupsi harus dilakukan multidisiplin dengan memberikan pemahaman pada aspek dan dampak buruk korupsi dalam berbagai tingkat. Dalam Global Program Against Corruption dijelaskan bahwa korupsi diklasifikasikan dalam berbagai tingkatan. Top level corruption yaitu meliputi penyalahgunaan pemerasan, nepotisme dan penipuan serta korupsi. B. Bank Dunia atau World Bank. Bank Dunia menyatakan bahwa untuk memberantas korupsi secara efektif perlu dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan dari bawah ke atas atau bottom up dan pendekatan dari atas ke bawah atau top down. Masyarakat Uni Eropa dengan C. Masyarakat Uni Eropa. Negara-negara Eropa, gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi telah dimulai sejak tahun 1996. Pemberantasan dilakukan dengan pendekatan multidisiplin, monitoring yang efektif dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif. Yang kedua, gerakan lembaga swadaya internasional. A. Transportasi Internasional Transparency International atau TI adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang berkontak pusat di Berlin, Jerman, yang memantau dan mempublikasi hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Dalam survei Indonesia setiap tahunnya menempati peringkat sangat buruk dan buruk, namun sejak tahun 2009 membaik. B. TIRI, Making Integrity Work, adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang berkantor pusat di London dan banyak perwakilan di beberapa negara termasuk di Jakarta. TIRI berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum pendidikan integritas dan atau pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi dapat memahami bahaya korupsi bagi masa depan bangsa. C. Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi. 1. United Nations Convention Against Corruption atau UNACC. UNCAC merupakan salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Convention on Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. Convention of Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions adalah sebuah konvensi untuk meminimalisasikan pejabat publik asing yang menerima suap dalam transaksi bisnis internasional. Ayo bertindak, hentikan korupsi. Jangan mengambil yang bukan hakmu untuk kepentingan pribadi yang akan merugikan orang lain. Berani jujur,